Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat malam. Perkenalkan, nama saya David yang Kembulu dengan NIM 2020 520067. Saya akan mempresentasikan sebagai persyaratan UAS mata kuliah Sistem Transportasi dengan dosen pengampu Pak Rifki Aldila Primasworo STMT. Jadi baik, transportasi sebagai sistem. Transportasi sebagai sistem itu sebagai sebuah sistem, maka transportasi dapat dijelaskan sebagai interaksi antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Sistem kegiatan adalah segala sesuatu kegiatan dilakukan oleh manusia yang melibatkan perpindahan. Sistem jaringan merupakan jaringan transportasi atau serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan. Berikut pergerakan. Pergerakan timbul akibat adanya kegiatan atau aktivitas manusia dan transportasi. Berikut moda transportasi. Moda adalah bentuk atau jenis, sedangkan transportasi secara umum adalah suatu kegiatan memindahkan suatu barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, moda transportasi dapat diartikan sebagai jenis angkutan yang digunakan untuk memindahkan barang atau orang. Moda transportasi biasanya dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda transportasi darat masih dapat dibagi atas moda jalan, moda kereta api, dan moda pipa. Fungsi moda transportasi pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan atau the promoting sector dan pemberi jasa atau the service. Berikutnya transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan atau sustainability merupakan upaya memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak mengesampingkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga pilar ini harus seimbang agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Keseimbangan antara ketiga pilar tersebut juga berlaku untuk konsep transportasi yang berkelanjutan. Jadi yang dimaksud dengan sistem transportasi berkelanjutan di sini adalah pembangunan daerah dengan memperhatikan keramahan lingkungan. Artinya memperhatikan segala aspek. Berikutnya konsep dasar transportasi dalam pembangunan. Sistem transportasi antar kota terdiri dari berbagai aktivitas seperti industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia akan melakukan perjalanan antar tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi. Hal ini menyebabkan pergerakan arus manusia dan barang yang berpengaruh pada kemajuan pembangunan kota. Transportasi dalam perkembangan wilayah tentunya sangat dibutuhkan karena suatu daerah sangat bergantung dengan daerah lainnya. Maka, dengan didukung transportasi yang baik, akan mempermudah interaksi antar wilayah sehingga faktor isolasi ruang dapat terhindarkan. Artinya, ketika suatu daerah berbaur dengan daerah lain, di sini kita dapat memindahkan barang yang dibutuhkan oleh daerah lain. Artinya karena setiap daerah memiliki keistimewaan tersendiri atau memiliki sesuatu hal yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Selain beberapa manfaat dari sistem transportasi, tentunya memiliki masalah-masalah dalam transportasi. Pertama, ledakan penduduk. Ledakan penduduk tentunya berbanding lurus dengan kebutuhan akan transportasi. Tentunya ini akan berpengaruh pada
sistem transportasi berkelanjutan. Berikutnya, polusi udara. Konsumen energi. Yang berikutnya, masalah lingkungan, contohnya lahan dan estetika, kemacetan, kesenjangan sosial, kecelakaan lalu lintas. Yang berikut, masalah faktor kendaraan, contohnya usia kendaraan yang sudah terbilang tua, masalah lain dari kendaraan, contohnya pecah ban atau dan sebagainya. Masalah politik, contohnya kurangnya pengawasan dari dinas perhubungan dalam mengawasi kendaraan yang overload. Berikutnya, kurang fasilitas transportasi seperti halte atau stasiun. Adapun beberapa alternatif dalam penanganan masalah-masalah sistem transportasi, yaitu penerapan ERP, yaitu pengenaan denda kepada penggunaan transportasi pribadi, pembatasan kendaraan pribadi. Berikutnya, peramalan sistem transportasi. Peramalan transportasi merupakan metode perencanaan transportasi 4 tahap. Suatu pendekatan perencanaan transportasi klasik yang melalui 4 tahapan perencanaan, dimulai dengan bangkitan perjalanan, distribusi perjalanan, pilihan moda, dan pembebanan jaringan. Berikutnya, integrasi moda. Integrasi moda transportasi publik merupakan salah satu bentuk manajemen sistem transportasi publik yang mengkombinasikan dua atau lebih moda transportasi publik guna mewujudkan pelayanan transportasi publik yang optimal. Karena sistem transportasi publik sendiri pada dasarnya diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan semua proses pergerakan penumpang dengan cara mengatur setiap komponen dalam proses transportasi. Berikutnya, sistem transportasi nasional atau Sistranas. Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, efektivitas, efisiensi, keterpaduan secara fisik maupun sistem. Sedikit menjelaskan bahwa keterpaduan secara fisik di sini itu ada ketersinambungan antara setiap moda. Contohnya dari moda jalan, moda udara, dan moda laut. Contohnya ada hubungan antara halte bis, stasiun kereta, bandar udara, maupun dermaga. Jadi di sini tidak ada gangguan dari salah satu sistem. Berikutnya, yang dimaksud dengan keterpaduan secara sistemnya ini yaitu jadwal penerbangan atau jadwal moda transportasi lainnya, ada ketersinambungan seperti itu. Sistem transportasi nasional dijadikan pedoman dan landasan dalam perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan transportasi guna mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang efektif dan efisien. Jadi demikianlah hasil presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam.